Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi wawancara kerja. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Pasya Radiah selaku moderator dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Wike Fiodola Helmalianisa dengan NPM C1C021069. Perkenalkan, nama saya Rizka Hairani, NPM C1C021064. Perkenalkan, nama saya Roma Wati Kofia dengan NPM C1C021084. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Wike Fiodola. Yang pertama yaitu pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja ini memiliki arti penting, yaitu wawancara kerja merupakan salah satu cara yang penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Hal ini sangat tergantung pada jumlah pelamar yang akan diseleksi, sementara jumlah tenaga yang dibutuhkan sangat sedikit. Menyiapkan diri untuk menghadapi wawancara termasuk dalam usaha untuk mendapatkan suatu pekerjaan, sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara yakin akan kemampuan yang dimiliki. Next. Nah, berikut terdapat beberapa aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai pada saat wawancara kerja. Seperti yang pertama, penampilan Anda secara fisik. Yang kedua, ada gerak-gerik dan sopan santun. Yang ketiga, nada suara. Yang keempat, rasa percaya diri. Yang kelima, inisiatif. Yang keenam, kebijaksanaan. Yang ketujuh, daya tanggap dan kerjasama. Yang kedelapan, yaitu ekspresi wajah. Yang kesembilan, kemampuan berkomunikasi. Yang kesepuluh, sikap terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu selera humor. Next. Pada wawancara ini memiliki tahap awal yang dikenal dengan wawancara pendahuluan. Pada tahapan ini, wawancara yang dilakukan didasarkan pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar untuk memastikan bahwa pelamar tersebut secara administrasi telah memberikan atau mengisi semua informasi penting dan untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan jenis jabatan yang akan diisi oleh pelamar tersebut. Setelah wawancara pendahuluan, tahap berikutnya yaitu wawancara seleksi atau selection interview. Pada tahapan ini, calon pelamar akan ditanya berbagai hal mengenai latar belakangnya yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh informasi penting bagi pewawancara agar sesuai dengan posisi yang dikehendaki oleh pelamar tersebut. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Hairani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi penjelasan materi berikut, yaitu persiapan wawancara kerja. Yang pertama, hal yang dilakukan dalam persiapan wawancara kerja yaitu yang pertama, berdoalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu datanglah lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga, bersikap yakin, optimis, dan tenang. Yang keempat, siapkan sertifikat, diploma, surat-surat penghargaan yang dimiliki. Dan yang terakhir, atur nada dengan tepat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hal yang harus dihindari dalam persiapan wawancara kerja. Yang pertama, datangnya terlambat. Yang kedua, datang ke wawancara kerja tanpa ada persiapan atau seadanya. Yang ketiga, berpenampilan berlebihan. Yang keempat, yaitu emosional dan mudah tersinggung. Yang kelima, yaitu memotong pembicaraan saat diwawancarai dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita perlu mencari informasi mengenai pekerjaan yang kita lamar dan berkembang perusahaan tempat yang kita lamar. Untuk dapat memperoleh informasi tersebut, kita dapat memperoleh dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, dan
melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan yang baik untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dalam wawancara sangat penting bagi pewawancara. Hal ini menunjukkan keseriusan Anda dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Kemudian contoh-contoh pertanyaan yang dapat Anda sampaikan. Yang pertama, bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Yang kedua yaitu, apa tersedia program pelatihan bagi para pegawai baru? Yang ketiga atau yang terakhir yaitu, apa tugas dan tanggung jawab pekerja yang Anda lakukan? Next. Selanjutnya yaitu pertanyaan penting dalam wawancara. Dalam wawancara, berbagai macam pertanyaan akan ditanyakan kepada Anda dan Anda harus benar-benar siap untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, pertanyaan yang disampaikan itu dapat berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, program pendidikan dan pelatihan yang pernah Anda ikuti, pengalaman pekerjaan, pergaulan antara sesama, penilaian pribadi Anda, hobi, kepribadian, latar belakang, keluarga, dan tujuan karir. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Pasha. Baik, selanjutnya ucapan terima kasih. Setelah wawancara berakhir, berikanlah ucapan terima kasih kepada para pewawancara, meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan Anda atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Tulislah sebuah surat ucapan terima kasih yang sederhana, singkat, dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri. Akhiri surat tersebut dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Next. Selanjutnya, surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Diterimanya seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan yang tentunya merupakan kabar baik, dapat diorganisasikan dengan perencanaan langsung. Pada pendekatan ini, bagian pembuka secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi dan paragraf penutup. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Rencana organisasi untuk surat balasan sama dengan surat pemberitahuan penerimaan kerja. Paling tidak ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Yang selanjutnya yaitu apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Rencana organisasi untuk surat balasan sama dengan surat pemberitahuan penerimaan kerja. Paling tidak, ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasi kapan Anda dapat datang ke bagian personalita. Dan yang terakhir, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Yang selanjutnya yaitu surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja namun mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat yang lebih menguntungkan atau yang menjanjikan prospek kerja yang lebih baik dari pekerjaan yang telah ada. Pelamar kerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, dapat membuat surat penolakan kerja karena telah diterima bekerja di tempat lain. Anda berhak menulis surat penolakan kerja, baik yang bernada positif maupun negatif. Namun demikian, rencana organisasi surat penolakan kerja sebaiknya menggunakan perencanaan tak langsung, sebagaimana pada penulisan bad news. Pada awal surat dikemukakan hal yang bersifat positif atau netral.
baru kemudian menyampaikan penolakan kerja pada bagian pertengahan. Kemudian, surat ditutup dengan ucapan terima kasih. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau bacaan, kami minta maaf. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.